Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Pagi ini Kasanah kembali hadir untuk menambah pengetahuan Islami Anda. Astagfirullahalazim. Dalam 2 minggu ini, beragam kasus pembunuhan dan mutilasi mencuat dan memaksa aparat kepolisian bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Hari Senin di Bandara Soekarno-Hatta, sebuah hari biasa yang penuh dengan kesibukan lalu lintas penerbangan, sontak dikejutkan dengan penemuan jasad almarhum Imam Syafi'i. Di lokasi parkir yang dekat dengan Terminal 1C, ditemukan jenazah almarhum yang telah membusuk. Dengan tangan diikat dan mulut yang dibungkam dengan lakban, almarhum terbujur kaku di bagasi sebuah mobil dengan nomor polisi B531EV. Astagfirullahalazim. Kejahatan sadis ini walaupun tanpa mutilasi, pada akhirnya dapat terungkap ketika esok harinya Korps Bayangkari mampu menangkap seseorang berinisial D yang diduga sebagai pelaku. Pembunuhan ini tak memiliki jeda waktu yang lama dengan terungkapnya kasus pembunuhan lain yang disertai mutilasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kasus mutilasi Ancol ini diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Alansia. Pria berusia 32 tahun disangka melakukan pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap almarhum Tony Arifin Djomin pada hari Senin 11 Maret 2013. Diduga kuat kasus pembunuhan terhadap almarhum Imam Syafi'i dan Tony Arifin Djomin berlatar belakang permasalahan bisnis dan hutang piutang. Kedua kasus tersebut seakan mempertegas bahwa uang pada akhirnya menyeret manusia untuk bertindak keji dan sadis, sehingga membutakan mata dan pintu hatinya terhadap dosa kemanusiaan. Nauzubillah min zalik. Nampaknya setan menggunakan uang sebagai penggoda umat manusia sehingga mampu melakukan perbuatan yang jahat dan keji. Sebagai umat muslim, sejatinya kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan godaan setan terhadap umat manusia. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mutilasi di kawasan ibu kota ternyata telah berlangsung sebanyak 2 kali dalam rentang waktu 1 minggu saja. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Benget Situmorang tega membunuh sekaligus memutilasi almarhumah Darna Sri Astuti. Dan yang lebih menggoncang ketentraman publik, hubungan Benget Situmorang dengan almarhumah Darna Sri Astuti adalah pasangan suami istri. Berbeda dengan kasus mutilasi Ancol, alasan Benget tega membunuh pasangan hidupnya karena tergoda oleh cinta yang ditawarkan oleh wanita lain. Isu perselingkuhan pun menjadi latar belakang utama kasus ini. Pembunuhan sejatinya merupakan kejahatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Sejarah mencatat adalah Qabil putra Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Qabil tega membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan ternyata pembunuhan itu didasari oleh rasa cemburu dan ketidakpuasan atas pasangan hidup. Terungkapnya kasus pembunuhan dan mutilasi ini seharusnya menyadarkan kita akan kuasa harta dan wanita atas kesadaran akal manusia. Satu-satunya petunjuk manusia agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar adalah Al-Quranul Karim. Kesucian Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat manusia telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan hanya kepada Al-Quran dan hadis sajalah rujukan kita untuk memecahkan aneka permasalahan dan perselisihan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat ke-178 adalah salah satu tuntunan bagi umat muslim dalam memutuskan sebuah perkara, khususnya pembunuhan.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyerukan kepada kaum muslimin untuk melakukan hukum qisas kepada para pembunuh. Qisas bisa diartikan sebagai sebuah hukuman yang setara dengan perbuatan keji yang dilakukannya. Sehingga pelaku pembunuhan mendapatkan ganjaran hukuman mati karena sesuai dengan kekejaman yang dilakukannya. Salah satu negara yang menerapkan hukum qisas adalah Arab Saudi. Penerapan hukum qisas ini beberapa kali harus bersinggungan dengan warga negara, khususnya para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Beberapa wanita Indonesia pada akhirnya harus meninggal dunia dalam eksekusi pancung karena terbukti melakukan pembunuhan. Eksekusi yang dilakukan dalam hukum qisas dilakukan setelah dilakukan proses peradilan. Dan ketika keluarga korban menolak untuk memberikan maaf, maka sudah menjadi tugas algojo untuk memancung pelakunya. Salah satu algojo dalam pelaksanaan hukum qisas adalah Sa'ad al-Beshi. Pria ini menjadi algojo untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia di tahun 1412 Hijriah. Hunusan pedangnya telah memenggal ratusan kepala pelaku pembunuhan yang telah terbukti dalam peradilan. Namun pelaksanaan eksekusi qisas bisa dibatalkan ketika keluarga korban memberikan maaf kepada sang pembunuh. Dan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat ke-178. Pelaku yang diberi maaf hendaknya membayar diat. Terbukanya pintu maaf dari keluarga inilah yang pada akhirnya meloloskan beberapa warga negara Indonesia dari ayunan pedang algojo. Sebuah kisah di mana korban memberikan maaf terhadap orang yang telah mencelakainya terjadi di Republik Islam Iran. Ameneh Bahrami adalah salah satu wanita yang harus menderita cacat seumur hidup karena serangan Majid Movahedi. Penolakan pinangan yang dilakukan wanita kelahiran tahun 1978 ini pada akhirnya dibalas siraman zat asam di mukanya. Akibatnya, kedua matanya mengalami kebutaan dan harus menjalani hingga 17 operasi demi menyelamatkan nyawanya. Sesuai hukum qisas yang berlaku di negara para mullah, maka diputuskan untuk menghukum pelaku dengan cara menyiramkan zat asam ke mukanya yang setimpal dengan perbuatannya. Namun pada akhirnya menjelang eksekusi, Ameneh Bahrami memutuskan untuk memberikan maaf kepada pelaku. Inilah salah satu hikmah terbesar dari pelaksanaan hukum qisas. Pelaksanaan hukuman yang setimpal atas perbuatan seseorang adalah salah satu bentuk prinsip keadilan. Tetapi jika pada akhirnya korban ataupun keluarga dengan besar hati memaafkan kesalahan dan kekejian yang telah diperbuat, maka dengan segera hukuman akan dibatalkan. Pemberian maaf adalah salah satu bentuk besarnya kelapangan hati. Dan seseorang yang mendapatkan pintu maaf, terlebih jika telah melakukan sebuah perbuatan keji terhadap seseorang, pastilah akan dihantui rasa penyesalan seumur hidupnya. Dan pada akhirnya penyesalan mendalam tersebut akan mencegahnya mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Di sisi lain, eksekusi dalam hukum qisas akan membuat sebuah efek jera yang dahsyat kepada seluruh lapisan masyarakat. Inilah inti dari adanya sebuah eksekusi dan ganjaran, yaitu mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Di samping itu juga dalam hukum qisas, selain ada efek jera, ada juga nilai positif untuk keberlangsungan hidup umat manusia, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Dan bagi kalian di dalam menegakkan hukum qisas, ada sebuah jaminan kelangsungan hidup.
Wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Hukum ta'ziri adalah sebuah hukum dalam Islam yang mengatur sebuah perkara yang tidak tercantum langsung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu contoh perkara yang masuk ke dalam ranah hukum ta'ziri adalah tindak pidana korupsi. Korupsi pada dasarnya merupakan sebuah perbuatan yang telah terbukti berakibat buruk dan menghilangkan azas keadilan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Korupsi akan menghilangkan kesempatan ribuan, bahkan jutaan hak anak bangsa untuk mendapatkan kesejahteraan. Dan dampak buruk korupsi adalah semakin nyata seiring dengan semakin besarnya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelakunya. Korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara hingga nilainya mencapai ratusan miliar rupiah akan menyebabkan terpotongnya anggaran untuk membangun berbagai sarana publik seperti sekolah, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Jamak diketahui bahwa di berbagai penjuru negeri masih banyak status daerah yang tertinggal dan di bawah garis kemiskinan. Kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka pada akhirnya harus tertunda bahkan hilang karena tak adanya kucuran dana karena dihisap oleh para koruptor. Tidaklah mengherankan jika pada akhirnya korupsi miliaran bahkan triliunan rupiah akan selalu melibatkan para penguasa. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi pada akhirnya mendorong para ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama menyerukan agar dilaksanakan hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman mati dipandang perlu dilaksanakan untuk memberikan sebuah efek jera sekaligus mengobati kekecewaan khalayak atas ringannya vonis yang diterima oleh para koruptor. Proses persidangan sejatinya membutuhkan peran seorang saksi dalam menentukan sebuah putusan dan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa. Perkataan para saksi adalah salah satu landasan bagi para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Saksi akan menguatkan atau melemahkan sebuah tuduhan yang diarahkan pada terdakwa, sehingga kesaksian seseorang dapat merubah arah keadilan dalam proses persidangan. Dan apabila seorang muslim harus bersaksi dalam persidangan, maka sudahlah jelas bahwasannya ia harus berkata jujur sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia ketahui. Al-Quran telah menjelaskan pentingnya berkata jujur ketika bersaksi dalam persidangan. Hal ini telah tersirat dalam surat An-Nisa ayat ke-135. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Sehingga semakin kuatlah landasan kita untuk berkata jujur ketika dimintai kesaksian dalam upaya untuk memutuskan sebuah perkara dan sengketa. Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum memiliki sebuah lembaga tinggi negara yang bernama Mahkamah Agung. Lembaga ini adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Semua perkara hukum, baik perkara pidana maupun perdata yang diputuskan oleh para hakim di Mahkamah Agung akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Namun perubahan atau amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 sedikit merubah sistem peradilan di Indonesia. Hal ini seiring dengan dibentuknya lembaga komisi yudisial. Salah satu wewenang komisi yudisial adalah mengawasi kinerja hakim. Fungsi lain dari komisi ini adalah mengusulkan nama yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai hakim agung.
Semangat dalam perubahan sistem ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum di negeri ini. Masyarakat dan para pencari keadilan bisa melayangkan aduan kepada komisi ini jika merasa tidak diperlakukan adil oleh lembaga peradilan. Dan dengan wewenangnya, Komisi Yudisial bisa merekomendasikan pemberhentian hakim dari posisinya jika dirasa melanggar kode etik. Beberapa contoh pelanggaran kode etik oleh hakim yang mengemuka adalah ucapan seorang kandidat hakim agung ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sebuah sesi tanya jawab mengenai hukuman atas kasus pemerkosaan, sang calon hakim agung tersebut mengeluarkan sebuah lelucon yang tidak pantas. Hal ini pada akhirnya memantik reaksi masyarakat luas karena telah menyinggung bahkan melukai perasaan para korban perkosaan. Penyimpangan perilaku hakim juga tercium dalam kasus pembatalan putusan hukuman mati pada terpidana kasus narkoba setelah menjalani proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tak hanya itu saja kasus buram yang melanda lembaga peradilan. Di akhir 2012 lalu, terkuak sebuah fakta bahwa terjadi pemalsuan vonis yang diduga dilakukan oleh seorang hakim agung. Hakim adalah salah satu profesi penting yang hampir ada di semua negara. Kehadiran hakim berdasar atas kebutuhan untuk menjadi pemutus perkara dan sengketa. Hakim sejatinya memiliki posisi yang mulia. Ketokan palu hakimlah yang akan menentukan hukuman yang pantas diterima oleh pihak yang bersalah. Hakim jika dikaji dalam bahasa Arab maka akan berarti bijaksana. Sehingga bisa diartikan dalam menjalankan profesinya, hakim tak hanya dituntut memutuskan perkara dengan adil, namun juga bijaksana. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengkategorikan hakim dalam 3 kelompok, berdasarkan pengetahuan dan keputusan yang dibuatnya. Kelompok pertama adalah hakim yang berpengetahuan dan adil dalam memutuskan perkara. Seorang hakim yang berilmu sehingga adil dalam memutuskan perkara akan mendapatkan ganjaran surga di akhirat nanti. Sedangkan kelompok kedua adalah hakim yang berpengetahuan tetapi zalim dalam membuat keputusan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah hakim yang bodoh sehingga membuatnya zalim dalam perkara. Dan dalam sabdanya, kedua kelompok hakim ini akan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Sehingga jelaslah sudah, hakim sejatinya bukan hanya sebuah profesi duniawi, namun juga memiliki dampak terhadap kehidupan di hari akhir kelak. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dan Ad-Dailami. Lidah seorang hakim berada di antara 2 bara api, sehingga dia menuju surga atau neraka. Salah satu gelar manusia adalah Zun Politikun atau Homo Politikun. Dalam bahasa sederhana, kedua kalimat Latin tersebut berarti manusia adalah makhluk sosial. Konsep dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut sang filosof, manusia sejatinya membutuhkan kehadiran manusia lain untuk menunjang hidup. Tetapi dalam konsep berhubungan antar sesama atau hablum minanas diperlukan sebuah peraturan atau sistem. Peraturan dalam sistem sosial ini diperlukan untuk membatasi dan menjamin keselarasan hidup di antara sesama umat manusia. Peraturan dalam sistem sosial yang sifatnya tertulis dan jelas tindakannya apabila terhadap yang melanggarnya dikenal dengan nama hukum. Dalam sistem bernegara, hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sedangkan peraturan yang tak tertulis, namun nilai-nilainya dianut oleh sebagian besar masyarakat disebut dengan norma. Salah satu bentuk pemberlakuan norma dalam kegiatan bermasyarakat adalah tata krama dan sopan santun. Hukum dan norma pada dasarnya ada dan tercipta untuk menghargai dan melindungi hak-hak dasar dari manusia. Dalam sebuah sistem sosial, penghargaan terhadap diri sendiri seharusnya dilandasi oleh penghargaan terhadap orang lain. Dan kebebasan individu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagaimana dalam sebuah kaidah hukum Islam disebutkan, hak kebebasan seorang manusia dibatasi oleh hak kebebasan orang lain. Baik hukum atau norma adalah produk dari pemikiran manusia. Sehingga sampai kapanpun tidaklah ada kesempurnaan dan keadilan hakiki dalam memutuskan sebuah perkara. Ketidaksempurnaan tersebut bukanlah sebuah kelemahan dari umat manusia.
Justru dari ketidaksempurnaan tersebut, manusia akan senantiasa sadar bahwa kesempurnaan hukum mutlak menjadi kuasa Allah Sang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Seperti yang tersari dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kebenaran adalah sebuah prinsip dasar yang dibutuhkan untuk membangun kenyamanan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dan tiadalah lagi yang menyangkal bahwa kebenaran hanya akan bisa didapatkan dengan perilaku jujur. Kejujuran juga merupakan salah satu elemen dalam membina mahligai rumah tangga. Tidaklah mungkin kita memutuskan untuk berumah tangga dengan pembohong yang senantiasa menghancurkan kepercayaan kita. Selain itu, kejujuran adalah sebuah nilai yang didambakan oleh seluruh umat manusia kepada sosok pemimpin. Jika diibaratkan, pemimpin yang menanamkan kejujuran dalam jiwanya akan selalu memperjuangkan kebenaran dalam setiap tindakannya dan akan membuahkan sebuah keputusan yang adil. Hanya pemimpin yang adil yang akan menelurkan sebuah prestasi besar yang berupa kebajikan dan mensejahterakan kelompok yang berada di bawah naungannya. Sejarah telah membuktikan bahwasannya kehidupan masyarakat di kota Madinah dalam kurun waktu 622 hingga 632 Masehi adalah salah satu bentuk peradaban yang sempurna. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah di masa ini, umat manusia penghuni Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, seorang yang jujur, yang terpercaya, yang bergelar Al-Amin. Keteladanan hidup Rasulullah sebagai pribadi yang jujur dan adil telah tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahu azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sedangkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan, Innama buitsu liutamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk membereskan akhlak umat manusia. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.